Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam dan meniupkan ruh padanya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Maka para malaikat pun patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua sujud kepada Adam alaihi salam. Sementara iblis yang terlaknat, yang berasal dari bangsa jin dan bukan dari bangsa malaikat, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam karena sombong dan congkak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua sujud, kecuali iblis. Dia enggan untuk patuh kepada Allah dan sombong, tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Dan iblis termasuk dari orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain, surat Al-Kahfi ayat 50, sebelumnya surat Al-Baqarah 34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Dan iblis termasuk dari bangsa jin, di mana iblis tidak patuh kepada perintah Rabb-nya. Nah, sehingga sanksinya iblis al-la'in yang terlaknat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mendapatkan laknat darinya. Akan tapi sanksi tersebut justru membuat makhluk yang jelek ini semakin bertambah penyimpangannya
semakin besar kedengkiannya kepada Adam alaihissalam dan anak turunannya. Oleh sebab itu iblis al-la'in meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penundaan sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya tersebut. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 17, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian sungguh aku, kata iblis, akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri, dan engkau tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur kepadamu. Ya. Di sini iblis bersumpah untuk menyesatkan hamba-hamba Allah dari Bani Adam dari jalan kebenaran dan dari jalan keselamatan, agar mereka tidak beribadah hanya kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iblis selalu berusaha dengan menempuh jalan apapun untuk menghalangi mereka, manusia, Bani Adam, dalam meraih kebaikan dan membuat mereka manusia semua senang dengan kejelekan. Akhwati fillah, azza Allah wa iyyakum. Demikianlah usaha iblis la'natullah alaih sampai ketika kesyirikan itu muncul di tengah-tengah Bani Adam dengan sebab makar dan tipu daya iblis kepada mereka. Ya, muncullah penyimpangan-penyimpangan, ya, yang paling besar adalah kesyirikan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya dan dengan ilmunya serta rahmat kasih sayangnya kepada hamba-hambanya tidak membiarkan mereka manusia begitu saja disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka utusan-utusannya dengan tujuan menjelaskan agama yang benar dan dengan tujuan memberikan peringatan kepada manusia dari bahaya kesyirikan dan kesesatan. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dan dalam rangka menegakkan hujjah kepada mereka. Ya, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, agar binasa orang-orang yang binasa karena menyimpang dari petunjuk, ya, dan agar hidup orang yang hidup berdasarkan petunjuk. Itu tujuannya. Jadi seorang yang sesat-sesatnya karena sudah diberikan petunjuk, seorang yang lurusnya juga setelah mendapatkan petunjuk. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal 42.
Demikian pula dalam surat An-Nisa 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin." Utusan-utusan Allah, mereka adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li'anna yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar tidak ada bagi manusia hujjah atau argumen atau alasan apapun untuk mengelak ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya utusan-utusan tersebut. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat 48 Allah berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin." Dan tidaklah kami mengutus utusan-utusan melainkan agar mereka menjadi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya. Di dalam As-Sahihain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahada aghyaru min Allah." Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibanding Allah Subhanahu wa taala. Karena kecemburuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat ya, harramal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbagai bentuk kekejian yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya. Wa hadha ahabbu ilayhi al-madh min Allah azza wa jalla. Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka untuk dipuji daripada Allah azza wa jalla. Wa lidzalika madaha nafsah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Min ajli dzalik anzala al-kitaba wa arsala ar-rusul." Karena itulah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cemburu dan sangat pencemburu, cemburu yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan cemburu makhluknya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan-utusannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya untuk menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya dan memberikan uzur kepada mereka. Memberikan uzur kepada mereka. Jadi sungguhnya risalah yang diemban oleh para utusan Allah termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Ya. Bahkan kebutuhan hamba terhadap risalah tersebut, terhadap petunjuk tersebut melebihi kebutuhan mereka terhadap makan, minum, obat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan utusan-utusannya itu sebagai manusia biasa. Ya. Dari jenis mereka dan berbahasa dengan bahasa mereka. Ya. Agar betul-betul bisa terwujud tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hujjah kepada mereka. Ya, dengan bahasa mereka manusia, ya. Berasal dari jenis mereka manusia, sehingga lebih pas untuk bisa terwujudnya tujuan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki agar tersampaikan hujjah kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat keempat, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan
dengan bahasa kaumnya, agar Rasul tersebut memberikan penjelasan kepada mereka. Fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah. Terus utusan demi utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia berdakwah kepada tauhid dan mencampakkan kesyirikan. Ya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun 44, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Kemudian kami utus utusan-utusan kami terus. Ya. Setelah tidak ada, diutus lagi berikutnya, tidak ada lagi berikutnya, terus berturut-turut. Tatra. Ya. Sampai datang Nabi Musa alaihi salam, kemudian berikutnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian sampai terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini betul-betul sebagai nikmat. Diutusnya para rasul kepada manusia itu sebagai nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jangan sampai mereka manusia itu disesatkan dan diselewengkan oleh iblis al-la'in dan juga bala tentaranya. Ya, terus berturut-turut. Apalagi manusia telah dianugerahi kepada mereka akal, dianugerahi kepada mereka akal, dianugerahi kepada mereka fitrah. Ya. Kalau betul-betul fitrah, ya, yang salimah, fitrah yang selamat, ya, akal yang baik itu betul-betul digunakan, maka tidak akan pernah ada pertentangan antara akal dan fitrah dengan apa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan sebagai kesimpulan dari dakwah para rasul tersebut adalah al-bisyarah wan nidharah wa da'wati ila Allah bi basiratin wa hikmah, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan serta mengajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu dan hikmah. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 45, "Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Wahai Nabi, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi dan sebagai pembawa kabar gembira serta pemberi peringatan, dan beliau adalah penutup para nabi. Syariat beliau sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang beliau bawa itu terjaga dan mencakup seluruh syariat yang datang sebelumnya. Ya. Dan membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu ayah dari salah seorang di antara kalian, akan tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Maidah 48, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi." Dan kami turunkan kepadamu sebuah kitab, yaitu Al-Quran, dengan benar,
yang membenarkan apa yang datang sebelumnya dari kitab Allah, ya, dan mencakup apa yang ada dan yang datang sebelumnya, disempurnakan dengan Al-Quran. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, inilah sebagai pendahuluan bahwa bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia adalah dengan diutusnya para nabi, dan juga dalam rangka memberikan penjelasan kepada manusia, hamba-hamba Allah, jangan sampai mudah disesatkan dan diselewengkan oleh iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, ya, untuk menemani dia di neraka. Maka penting pada kesempatan ini kita akan bahas, ya, dengan suatu bahasan mengenal tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan sebagai nabi terakhir, dan juga beliau merupakan nabi untuk seluruh manusia. Pasal yang pertama kita masuk tentang nasab beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Ali Imran ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul min anfusihim, dari jenis mereka, ya. Dalam sebagian qiraah dibaca dengan fathah min anfusihim, artinya min ansabihim, dari nasab yang terbaik, ya, dari nasab yang terbaik. Jadi diutusnya Rasulullah SAW merupakan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Beliau membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan mereka, mengajari mereka Alkitab dan hikmah, walaupun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Di dalam Sahih Muslim terdapat hadis dari Waqilah ibnu al-Asqa' radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanah min walad Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafa min Bani Hashim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah, dan Allah kemudian memilih Bani Hashim dari Quraisy sebagai nasab yang tertinggi, nasab yang paling mulia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilihku dari kalangan Bani Hashim, menunjukkan bahwa dari sisi nasab beliau bernasab mulia. Kemudian terdapat keterangan di dalam As-Sahihain tentang kisah Abu Sufyan ketika bertemu dengan Heraklius
Dan ketika Heraklius bertanya kepadanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan, "Kaifa nasabuhu fikum?" Tentunya ada penerjemah di sana. Ya. Heraklius itu adalah kaisar Romawi yang menguasai Romawi Timur. Ya. Waktu itu ibu kotanya di daerah Palestina, tidak jauh dari situ, di Ilya. Sebagaimana dimaklumi bahwa bangsa Arab sudah dikenal sebagai pedagang yang tangguh, ya. Bangsa Quraisy utamanya, sebagaimana yang tersebut dalam surat Quraisy, ya, melakukan perjalanan, ya, untuk melakukan perdagangan. Nah, ketika mereka berangkat ke utara, ya, kemudian mereka dipanggil oleh Kaisar Romawi yang bernama Heraklius yang menguasai Romawi Timur saat itu. Ya. Nah, di antara pertanyaan dari Heraklius kepada Abu Sufyan, "Kaifa nasabuhu fikum?" Pertanyaan tentang Rasulullah SAW. Padahal, ya, hubungan Abu Sufyan saat itu, beliau belum masuk Islam, dengan Rasulullah SAW masih tegang. Ya. Ditanya oleh Heraklius, bagaimana nasab dia? Seseorang yang mengaku bahwa dia adalah utusan Allah. Ya. Maka Abu Sufyan sebelum menyampaikan jawabannya, Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum menyampaikan jawabannya mengatakan, seandainya aku tahu bahwa dusta itu bukanlah akhlak para budak, ya, niscaya aku akan berdusta. Tapi karena aku tahu bahwa dusta itu merupakan akhlak yang rendah, aku tidak akan berdusta. Jadi betul yang disampaikan Abu Sufyan jujur. Ternyata di antara hikmah kejujuran, walaupun dalam kondisi yang tegang, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Abu Sufyan masuk Islam. Ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib atas kalian untuk jujur, karena kejujuran itu dapat mengantarkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan pelakunya kepada surga. Coba bandingkan dengan Abu Lahab. Abu Lahab tahu persis siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas saja ya. Ya. Sampingan aja. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pemuka-pemuka Quraisy dan masyarakat serta kerabat-kerabat beliau, Abu Lahab yang pertama mengatakan, "Tabballah alihada jama'tana." Celaka engkau, apakah hanya karena ini kami engkau kumpulkan? Maka turunlah surat apa? Surat Allah. Padahal Abu Lahab tahu bagaimana Rasulullah SAW sebagai orang yang dipercaya, al-amin. Ya. Sebelum beliau diangkat sebagai nabi, sudah digelari sebagai al-amin, yang terpercaya, nggak pernah berkata dusta. Akan tapi apa ya? Ternyata kedustaan seperti itu berakibat buruk bagi pelakunya. Kita bandingkan dua orang, Abu Sufyan dengan Abu Lahab. Baik. Nah, Abu Sufyan mengatakan kepada Heraklius, "Huwa dina dunayyin." Dia, ya, yang dimaksud Rasulullah SAW, di tengah-tengah kami, ya, adalah orang yang memiliki nasab yang mulia. Ya, itu salah satu pertanyaan dan jawabannya. Kemudian di akhir pembicaraan, ya, maka Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, "Sa'altuka an nasabih, fadzakarta annahu qilun dhu nasabin, fakadzalika ar-rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha." Ya. Aku bertanya kepadamu tentang nasabnya, dan engkau jawab bahwa dia adalah orang yang memiliki nasab yang tinggi di tengah-tengah kalian.
Maka demikianlah utusan-utusan Allah itu diutus, ya, di tengah-tengah kaumnya dari nasab yang terbaik. Hadis ini merupakan lafaz Imam Bukhari. Maka di sini tampak bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling tinggi nasabnya, yang paling mulia nasabnya. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di sini, ya, diketahui kesahihannya dan disepakati oleh para ahli nasab. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Adapun di atas Adnan, ya, sampai kepada Ismail alaihissalam terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka. Adapun ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah sampai, ya, nasab, sampai akhir nasab yang telah disebutkan tadi, ya. Baik. Jadi ayah Rasulullah, nasab ayah Rasulullah itu bertemu dengan nasab ibu beliau itu pada kakek keduanya, yaitu Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Baik. Jadi Kilab bin Murrah kakek kelima. Kakek pertama beliau Abdul Muttalib, kemudian Hashim, Abdul Manaf, Qusay dan Kilab. Bertemu pada kakek kelima ke atas. Sehingga dari sini maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Subhanallah. Demikian pula para Rasul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari manusia yang paling mulia nasabnya. Pasal berikutnya tentang kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah, ya, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah, ya. Dan kelahiran beliau bisa dipastikan di hari Senin, ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang puasa hari Senin, "Dzaka yaumu wulidtu fi." Itulah hari ketika aku dilahirkan, yaitu hari Senin. Adapun bulan kelahiran beliau dan tanggalnya, maka terdapat perbedaan pendapat di sana. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab, dan ini pendapat yang paling aneh. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pasal berikutnya adalah tentang diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 40 tahun. Ya. Dan awal kali turunnya wahyu tersebut
ketika beliau sedang berada di Gua Hira, ya, di mana saat itu datanglah Jibril alaihi salam, kemudian memeluk beliau. Setelah itu Jibril melepaskannya seraya mengatakan Iqra, bacalah, dan hadisnya panjang. Ya, dan sejak itu Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi. Dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa beliau berkata, awal ma bu'itha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, ya, berupa mimpi yang baik ketika tidur. Ya, al-hadis dan seterusnya, sampai pada ucapan beliau hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghar Hira. Ini hadisnya panjang, diringkas saja, ya. Sampai ketika kebenaran itu datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, saat itu beliau ada di Gua Hira. Faja'ahul malak, maka datang kepada beliau malaikat. Faqala qra, malaikat itu berkata, bacalah. Qala ma ana biqari, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa membaca. Qala ta'aqadani faqadani hatta balagha min al-jahd. Rasulullah mengatakan, Jibril memelukku dengan keras, ya, sampai aku merasa sak. Tsumma arsalani, kemudian Jibril melepaskanku. Faqala qra, kemudian berkata lagi, bacalah. Qultu ma ana biqari, lagi-lagi Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa membaca. Fa aqalani faqadani tsaniya hatta balagha minni al-jahd. Demikian pula kali yang kedua, dipeluk lagi dengan keras, ya, sampai sesak, ya. Tsumma arsalani, kemudian Jibril melepaskanku. Faqala qra, bacalah untuk kali berikutnya. Rasulullah mengatakan, la ana biqari, aku enggak bisa baca. Sampai pada kali yang ketiga, ya, diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang maha memuliakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, ya, dalam keadaan bergetar hatinya. Kemudian menemui istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, seraya mengatakan, zammiluni, selimuti aku. Ya. Kemudian beliau menyelimutinya, ya, sampai hilang kegelisahan, ya, dan ketakutan yang dialami oleh Rasulullah SAW saat itu. Kemudian beliau bercerita tentang apa yang beliau alami terhadap Khadijah, ya, dengan mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diriku. Kemudian Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan, sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Kemudian sebutkan sifat-sifat baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fantalaqa bi Khadijah, setelah memberikan
ketenangan kepada sang suami sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah membawa beliau pergi. Hatta ada bihi Waraqah bin Naufal, sampai ketemu dengan Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah ini adalah seorang Nasrani di masa-masa jahiliyah, seorang Nasrani yang taat. Dan Waraqah dikenal sebagai penulis Alkitab dengan bahasa Ibrani. Beliau menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Dan Waraqah saat itu adalah seorang yang sudah tua dan telah buta. Kemudian Khadijah bertanya kepada Waraqah tersebut, "Ya ibn ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhik, dengarkanlah dari anak saudaramu." Kemudian Waraqah berkata kepadanya, "Ya ibn akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang beliau lihat dari pengalamannya tersebut. Kemudian Waraqah berkata kepadanya, "Hanadan namus alladzi nazzala-Allahu 'ala Musa." Itulah an-namus yang Allah utus, Allah turunkan kepada Musa alaihi salam. Yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Kemudian Waraqah mengatakan, "Laitani aku hayyan idh yukhrijuka qaumuk." Seandainya aku masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengusirku? Maka Waraqah mengatakan, "Na'am, iya." Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada seorang pun dengan semisal yang kau datang dengannya, melainkan dia akan mendapatkan rintangan. Wa yudrikni yaumuk ansurka nasran mu'azzara. Seandainya aku masih hidup di saat-saat kamu dimusuhi oleh kaummu, niscaya aku akan bantu kamu dengan bantuan semaksimal mungkin. Kemudian gak lama Waraqah wafat dan terputuslah wahyu saat itu. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan ini awal mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sungguhnya masih panjang sebenarnya pembahasan tentang ini. Tapi insyaallah akan kita sambung pada kesempatan berikutnya, mengingat waktu juga sudah jam 10.15 dan Al-Ustaz Ali sudah hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita. Insyaallah kita akan sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Kurangnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.